public lecture yang digagas oleh Projo Banyuwangi dengan tema Banyuwangi Pasca Pandemi Melanjutkan Pertumbuhan Kemakmuran Rakyat. Dan Rano, agar kita juga bisa melihat semangat dari seluruh peserta dan juga tamu undangan pagi hari ini, bagaimana kalau kita awali kegiatan hari ini ya dengan bersama-sama yel-yel dulu. Oke, supaya kita semuanya bersemangat pada pagi hari untuk mengikuti seluruh rangkaian acara ini, kita bersama-sama untuk memberikan yel-yel dari Projo seperti yang tadi sudah kita yelkan bersama ya. Jadi ketika kami menyebut Projo, Anda nanti bisa menjawab bersatu militan menang. Dan jangan lupa tangannya dikepalkan ke atas lah ya. Betul sekali. Semangat kita semuanya. Mari kita coba dulu untuk yel-yelnya. Projo. Satu kali lagi Rano. Satu kali lagi. Ya. Projo. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu hadirin, selanjutnya sebelumnya kita akan menyapa dulu untuk seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bupati Banyuwangi Bapak Haji Abdullah Aswaranas MSI, yang menghormati juga Sekjen DPP Projo Bapak Handoko beserta seluruh pengurus DPP Projo yang juga hadir di Banyuwangi pada hari ini, Ketua DPC Projo Banyuwangi Bapak Rudi Hartono Latif, dan tentu saja para pimpinan parpol yang juga hadir pada kesempatan hari ini, pimpinan Ormas, pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Banyuwangi, ketua dan pengurus Persatuan Aparatur Pemerintah Desa se-Indonesia, dan juga Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi. Dan pastinya juga untuk seluruh peserta dari akademisi, aktivis sosial, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, segenap perwakilan organisasi profesi dan undangan sekalian, khususnya pengurus dan kader Projo Banyuwangi yang tergabung dalam Ormas Projo. Dan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme serta rasa cinta tanah air, marilah kita awali acara yang hari ini kita laksanakan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari, mengemban amanat sosial untuk tetap setia di garis rakyat. Projo! 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 Bapak Bupati Banyuwangi, Bapak Haji Abdullah Aswaranas yang kami hormati, terima kasih atas kedatangannya, dan perlu sekalian kami perkenalkan kepada panjenengan semua yang hadir yang mungkin belum tahu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Bupati berkenan menjadi Ketua Dewan Penasihat DPC Projo Kabupaten Banyuwangi.
Dan kami hormati pula Bapak Sekretaris Jenderal DPC Projo beserta beberapa pengurus yang sempat hadir, Bapak Suryadi, Bapak Yosef selaku penasihat DPC Projo Kabupaten Banyuwangi, segenap pengurus Projo, kawan-kawan pimpinan partai politik dari unsur penyelenggara pemerintah desa, pimpinan ormas, pimpinan organisasi kepemudaan, seluruhnya yang kami hormati. Sedikit yang perlu kami sampaikan, bahwa kami menggelar acara ini dengan maksud di penghujung kepemimpinan Bapak Bupati Abdullah Azwar Anas ini, kita harus terus meluruskan pertumbuhan kemakmuran rakyat. Bagaimana capaian-capaian pembangunan yang ada di Banyuwangi harus minimal setara seperti saat ini, dan sebisa mungkin kita harus bekerja sama dalam mewujudkan Banyuwangi yang jauh lebih baik dari saat ini. Sebagai masyarakat Banyuwangi, sebagai elemen bangsa, kita harus sadar, kawan-kawan Projo dalam makna di kamus besar bahasa Indonesia adalah rakyat, dan juga semangat kita yang pro Jokowi. Bagaimanapun juga kita harus berpartisipasi aktif dalam rangka membangun Indonesia maju, dan tidak akan mungkin Indonesia akan bisa maju jika daerah-daerah tidak didorong maju. Oleh karenanya, sebagai kewajiban kita sebagai anak bangsa, kita dukung capaian-capaian Bapak Abdullah Azwar Anas sebagai Bupati Banyuwangi untuk kita teruskan menjadi Banyuwangi yang lebih baik. Sanggup semuanya? Sanggup? Kita sukseskan pilkada untuk melanjutkan pertumbuhan kemakmuran rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk lebih semangat, coba saya ingin dengar lagi nih. Kalau saya teriak, yel-yelnya seperti apa ini? Projo. Satu militan menang. Projo. Satu militan menang. Sekali lagi, Projo. Satu militan menang. tepuk tangan dong. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Ini Bupati masih muda, sangat terkenal di Republik ini. Bonusnya ganteng lagi. Gitu. Ya, jadi di seantero negeri ini pasti sudah kenal lah nama beliau, Bupati Banyuwangi, yang kita banggakan. Sebagai putra Banyuwangi juga, saya tentu sangat membanggakan hal ini. Terima kasih juga kehadiran kawan-kawan semuanya dari partai politik, Pimpinan parpol, ada juga dari jajaran nasihat, ada Mas Supri yang juga pimpinan partai Nasdem di sini, Saudara Ketua DPC Projo, kemudian dari DPD ada nggak ya? Dari DPD ada yang datang nggak? Nggak datang ya? Oke. Kemarin konfirmasinya rencananya ada yang datang beberapa orang dari DPD Projo Jawa Timur, mungkin karena jauh ya, belum bisa datang. Saya juga bersama rombongan dari DPD Projo, ada, saya perkenalkan Wasekjen internal saya, Saudari Sinaliwati Brebur. Nah, ini dari, kalau potongannya potongan NTT, dari Nusa Tenggara Timur, tapi kalau ngomong Jawa ya. Ada yang kedua Mbak Nuraini, ini Wasekjen juga dari DPP. Mbak Nuraini ini juga tenaga ahli di kantor staf presiden, bidang urusan ibu dan anak, kesehatan, gitu-gitulah ya. Ada satu lagi dari DPP, kawan saya Bung Freddy Tambunan, dia adalah ketua bidang OKK, jadi dia yang hari-hari paling sibuk nih di DPP ini, karena mengurus
hampir 500 DPC Projo di seluruh Indonesia ini bukan perkara gampang karena hari-hari ada masalah dan selalu yang ditabrak Bung Freddy gitu. Jadi sabar, tenang ya. Bapak Ibu semuanya, soal Banyuwangi ke depan nanti Pak Bupati yang akan banyak bercerita. Saya akan memulai dengan cerita tentang Projo sendiri. Jadi kenapa Projo hadir di publik ini juga mungkin bahkan harus kawan-kawan pahami. Ya, Projo ini lahir dari semangat melanjutkan cita-cita reformasi. Bahwa pasca reformasi, 15 tahun pasca reformasi kita melihat masih banyak kebuntuan-kebuntuan di republik ini. Kemudian kami yang banyaklah kawan-kawan di sini pasti anak kandung dari reformasi 98 merasa sangat perlu untuk melanjutkan cita-cita itu. Dan kami melihat waktu itu di 2013 bahwa kita melihat harapan itu bisa kita sandarkan kepada seorang yang kurus, yang awalnya cuma tukang mebel, kemudian jadi wali kota Solo, dan waktu itu beliau adalah Gubernur DKI Jakarta, Bapak Insinyur Joko Widodo. Langkah pertama yang dilakukan Projo waktu itu adalah, karena Pak Jokowi ini nggak punya partai, bukan pimpinan partai. Waktu itu perjuangan pertama yang kita lakukan adalah mendesak Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati untuk mencalonkan Pak Jokowi. Dan ini bukan perkara mudah karena kriterianya nggak jelas, ya kan? Karena ini adalah prerogatif dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Alhamdulillah kemudian Projo yang kita deklarasikan di 2013 mendapatkan angin segar. Bulan Maret 2014 PDIP resmi mencalonkan Insinyur Joko Widodo sebagai calon presiden. Dan itulah mulai kiprah kita secara masif di republik ini kita jalankan. Dan ternyata dalam periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi kita melihat banyak sekali perubahan-perubahan besar. Kita melihat banyak sekali reformasi-reformasi yang dijalankan. Bagaimana Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo memimpin negeri ini dengan gagah berani melakukan reform, melakukan perubahan-perubahan besar. Di bidang infrastruktur kita bisa lihat bagaimana masifnya pembangunan infrastruktur. Dalam perilaku politik kita melihat banyak contoh-contoh baik yang diterapkan oleh Pak Jokowi. Banyak sekali di berbagai bidang. Di periode kedua ini kita semuanya bertekad bahwa periode kedua ini adalah periode emas yang akan meletakkan fondasi terbentuknya warisan, terbentuknya legasi dari pemerintahan Pak Jokowi di semua bidang, sehingga memudahkan siapapun yang akan jadi pemimpin di 2024 nanti, siapapun yang akan jadi presiden di 2024 akan mudah untuk membangun Indonesia. Dan saya sebagai Sekjen Projo terus meminta kepada seluruh kader dan simpatisan Projo di seluruh Indonesia untuk terus berada di garis depan dalam mewujudkan cita-cita besar kita bersama, memberikan legasi yang baik bagi bangsa dan negara ini. Sanggup kawan-kawan? Terima kasih. Nah, untuk itu di periode kedua ini kita mempunyai 5 visi besar. Ini yang ingin saya sampaikan ke seluruh masyarakat di republik ini. Ada 5 visi besar yang ingin kita capai, yang itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato visi Indonesia tanggal 14 Juli 2014 di Sentul. Yang pertama adalah melanjutkan pembangunan infrastruktur sehingga
infrastruktur ini mencapai seluruh kantong-kantong pusat-pusat ekonomi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dalam 2-3 tahun kemudian jalan tol Probowangi sudah nyampe di Banyuwangi, insya Allah, karena segera akan dibangun dan ditargetkan akan selesai di 2023. Yang pertama, infrastruktur akan terus dijalankan, akan digenjot. Karena apa? Karena salah satu titik lemah bangsa Indonesia adalah infrastruktur. Itu yang menjadikan bangsa Indonesia daya saingnya lemah. Logistik mahal, pergerakan warga menjadi susah. Ini yang harus kita bereskan. Yang kedua adalah membangun sumber daya manusia. SDM itu kuncinya ada 2. Satu, kesehatan. Jadi kesehatan harus menjadi prioritas bagi seluruh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Setelah kesehatan adalah pendidikan. Ini yang akan terus kita canangkan, akan terus kita lakukan, membangun SDM yang berkualitas. Yang ketiga adalah melakukan berbagai terobosan hukum, berbagai terobosan kebijakan untuk mempermudah investasi, sehingga bangsa Indonesia semakin kompetitif. Sekarang ini, hari ini, kita melihat bagaimana tidak kompetitifnya barang-barang Indonesia, benar nggak? Ya kan? Barang impor lebih murah. Kalau kita beli daging sapi, ya, itu jauh lebih murah kita beli dari Australia daripada beli dari NTT, kampungnya Sinar. Ya, pabrik-pabrik di Indonesia, industri di Indonesia itu lebih murah beli gas dari Qatar daripada beli gas dari Tanggul atau dari Bontang dan segala macam. Ini menunjukkan bahwa daya saing kita memang perlu kita tingkatkan. Hari-hari ini Indonesia yang katanya itu mempunyai branding paling kuat soal kopi misalnya, itu terancam sama Vietnam. Kopi di Indonesia panennya, produksi panennya hanya 1/4-nya dari Vietnam. Ini masalah. Banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Maka kita perlu melakukan reform, melakukan perubahan besar. Bagaimana meningkatkan iklim ekonomi kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak kalah rumit ini tidak kalah rumit, tidak kalah menantang, adalah reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia harus saya sampaikan sejujurnya, ya Pak Bupati pasti paling paham lah soal ini. Bagaimana birokrasi ini saat ini menghadapi tantangan-tantangan perubahan zaman, menghadapi tantangan-tantangan yang hadir di masa-masa sekarang, kelihatan tergagap-gagap, kurang cepat, kurang berorientasi pada hasil. Ya menurut saya birokrasi selama ini misalnya menjalankan program, mungkin belum banyak yang berpikir hasilnya apa. Yang penting sekarang apa? Anggarannya habis, ya kan? Ini harus kita reform. Karena program-program pemerintah harus memberikan output yang baik. Setelah output sebetulnya kita akan bicara dampaknya apa? Dampaknya baik enggak? Maka tantangan besar kita juga adalah melakukan reformasi birokrasi. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting adalah penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Ini dicanangkan betul. Reformasi anggaran. Nah, Bapak Ibu semua, itu 5 visi yang kita canangkan. Apabila reformasi
di berbagai bidang tadi, di 5 bidang itu kita mampu lakukan dengan baik, saya yakin, kita semua yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi yang peringkatnya tinggi di dunia. Dalam kondisi sekarang saja ya, dalam tahun-tahun terakhir ini prediksi Bank Dunia bahwa di tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Bayangkan kalau kita bisa mempercepat reformasi-reformasi yang kita canangkan tadi. Nah, ini kemudian yang harus kita terjemahkan, visi besar yang harus kita terjemahkan. Bagaimana di lapangan? Bagaimana eksekusinya? Periode kedua ini sebetulnya kita ingin melaju dengan cepat. Hanya memang Tuhan punya kehendak lain. Gusti Allah punya kehendak lain. Ternyata di awal tahun ini dunia diserang pandemi, ya kan? Diserang pandemi. Di mana-mana di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. COVID-19 sudah menyita seluruh perhatian, seluruh energi, anggaran, semuanya sekarang lari ke situ. Yang kemudian memberikan dampak ekonomi yang luar biasa kita rasakan. Pemerintah dalam hal ini melakukan banyak hal. Meskipun saya juga tidak memungkiri bahwa situasi pandemi, situasi darurat seperti ini membutuhkan respon yang luar biasa tanggap dari seluruh komponen bangsa. Maka begitu terjadi pandemi, Pak Presiden menyampaikan, memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Jadi mestinya kita tahun ini misalnya memulai proyek ibu kota negara yang di Kalimantan Timur, akhirnya tertunda, dan banyak program-program lain. Kebetulan Bapak Bupati ini salah satu calon dari 4 orang yang dipanggil Presiden untuk menjadi calon Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Negara. Kita doakan dengan berjalan, mudah-mudahan Bapak Bupati bisa mendapatkan amanah itu. Kita doakan bersama. Hanya memang pandemi ini kemudian mengkoreksi beberapa hal. Tahun ini sampai tahun depan kita masih berkutat soal pandemi. Tahun ini kita konsentrasi menyelamatkan ekonomi, berbagai insentif dari pemerintah dilakukan. Seluruh anggaran dikerahkan untuk penanganan pandemi. Insya Allah awal bulan depan kita sudah mulai mempunyai vaksin. Maka tahun depan ini saya perkirakan, saya yakin tahun depan kita akan berkutat dengan vaksin. Tetapi alhamdulillah Indonesia ini memang masih mendapatkan berkah. Di antara banyak negara yang mengalami pandemi, ekonomi kita relatif lebih stabil. Bahkan di kuartal sekarang ini mulai nampak pertumbuhan. Kalau kuartal-kuartal kemarin kita pertumbuhan kita minus sampai 5% lebih, nanti kira-kira perkiraan nasional kita di akhir tahun adalah minusnya 1,5%. Kan dengan negara lain, Malaysia, Singapura, dan banyak negara lain, mereka minusnya nggak karuan. Jadi alhamdulillah, dan yakin kita tahun depan akan bangkit. Pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan tahun depan di angka 6%. Dari itulah maka kemarin Ketua DPC tanya, kita ngomongin apa
Makanya saya mendahului ini. Kita ngomong pasca pandemi, kita bicara pasca pandemi. Kita akan menyongsong hari-hari baru yang lebih baik, yang lebih gilang gemilang. Momentum pandemi ini harus kita jadikan momentum yang tepat untuk memulai reformasi di berbagai bidang. Reformasi kesehatan salah satunya, semuanya. Maka saya yakin Banyuwangi yang dalam 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Abdullah Azwar Anas ini telah banyak sekali melakukan perubahan, adalah daerah yang paling siap untuk menyongsong era itu. Fondasi-fondasi sudah diletakkan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan penerus kesuksesan beliau, sehingga memang Banyuwangi akan menjadi lebih maju dan lebih memakmurkan rakyatnya. Sebagai orang Banyuwangi saya paham banyak potensi kita, potensi alamnya, potensi kebudayaannya. Saya sudah ke berbagai daerah di Republik ini, memang Banyuwangi itu ternyata luar biasa. Dulu saya tidak merasa itu. Dulu saya melihat Banyuwangi itu ya daerah paling susah dijangkau, jauh. Kalau perjalanan dari Surabaya ke Banyuwangi 8 jam, orang harus males duluan. Apalagi ngomong mau investasi, nggak ada itu ceritanya. Tapi 10 tahun terakhir situasi berubah. Adanya bandara, kemudian pariwisata, dan itu diakui oleh semuanya. Belum ada daerah yang festif seperti Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu kata gantinya festif apa ya? Festivalnya itu sangat menjadi masuk dalam persepsi banyak orang, sehingga semua sekarang pada ingin ke Banyuwangi. Kalau nggak begitu nggak mau itu Sino tak ajak, ya nah. Ya. Jadi ini modal keanekaragaman budaya, keanekaragaman potensi sumber daya alam. Dan satu lagi Pak Bupati, Banyuwangi ini adalah daerah dengan kondisi agroclimate yang paling baik. Kebetulan saya juga aktif di HKTI, agak ngurus petani gitu. Agroclimate Banyuwangi ini memang bagus, sehingga kita nanam apa aja di sini bagus, ya kan? Itu juga semua orang udah tahu. Jawa Timur, bagian timur sampai Bali, NTB itu punya agroclimate yang mirip, sehingga kita nanam aja apa aja bagus. Nanam lombok bagus, nanam buah naga yang bagus, nanam padi, nanam pisang, nanam jeruk. Nah ini potensi. Maka saya melihat ada 3 potensi besar. Satu, keanekaragaman alamnya. Ada pantai, ada gunung, ya kan? Hutan, laut. Nah, potensi-potensi ini. Kemudian ada keanekaragaman budaya. Kalau ngomong wisata sekarang ngomongnya budaya. Kalau pantai yang bagus di mana-mana Indonesia itu banyak banget. Ya, alam yang bagus Indonesia itu banyak banget. Tapi yang memiliki keanekaragaman budaya seperti Banyuwangi tidak banyak. Orang ke Jogja tidak untuk melihat alamnya, tapi untuk mengalami, merasakan kebudayaannya. Sama juga ke Banyuwangi. Ini yang harus kita terus tampilkan. Yang ketiga adalah potensi agro, termasuk perikanan. Ini potensi besar Banyuwangi. Banyuwangi tidak usah kemana-mana, ngurus 3 itu aja udah kenceng pasti. Gitu. Jadi saya di sini mau menyampaikan bahwa kita harus tetap optimis,
kita semangat bahwa Banyuwangi pasca pandemi akan menyongsong masa depan yang lebih baik. Sama seperti disampaikan oleh Ketua DPC tadi, momentum pilkada kali ini harus kita maknai sebagai momentum untuk melakukan percepatan-percepatan reformasi demi melanjutkan pertumbuhan kemakmuran rakyat Banyuwangi. Maka saya sudah perintahkan kawan-kawan Projo di Banyuwangi untuk aktif, untuk bahu-membahu, untuk turun ke lapangan mensukseskan pilkada ini, karena dia adalah momentum besar. Jangan sampai apa yang sudah diletakkan, fondasi yang sudah diletakkan oleh Bupati Abdullah Azwar Anas kemudian muspro. Ini yang perlu kita jaga. Ini kita harus lanjutkan. Kita harus lanjutkan. Insya Allah Banyuwangi ke depan adalah Banyuwangi yang lebih baik, Banyuwangi yang lebih makmur, dan tentu juga satu yang saya ingin tekankan bahwa jangan lupa bahwa perekonomian, bahwa kemakmuran harus selalu bersandar pada asas keadilan. Maka kemakmuran, kesejahteraan, kemajuan harus selalu memperhatikan aspek keadilan. Jadi saya sangat senang kemarin mendengarkan presentasi Bapak Bupati bagaimana konsep pemerataan yang dijalankan, karena itu menyentuh aspek keadilan. Semua pembangunan di Republik ini harus berkeadilan. Karena inti daripada dasar negara kita Pancasila di ujungnya adalah keadilan sosial. Tidak ada artinya kemakmuran, tidak ada artinya kesejahteraan kalau hanya menimbulkan kesenjangan. Maka seluruh aspek pembangunan harus berprinsip pada prinsip-prinsip keadilan. Ini saya titipkan kepada siapapun yang berwenang, berkuasa di Republik ini, jangan sampai kemakmuran, kemajuan, kesejahteraan itu justru menimbulkan kesenjangan. Tetapi kemakmuran, kemajuan itu haruslah berkeadilan. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Hanya itu yang mau saya sampaikan. Nanti Bapak Bupati akan cerita dengan lebih gamblang tentang Banyuwangi, tentang kiprahnya dan segala macam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Projo! Tak kompak. Projo! Satu, militan, menang. Projo! Satu, militan, menang. Saya tambah ya, kalau saya teriak Jokowi, jawab ya Presiden, gitu ya. Projo! Satu, militan, menang. Projo! Satu, militan, menang. Jokowi! Presiden, Jokowi! presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Merdeka. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati teman-teman Projo, terima kasih bajunya, ini pas sama saya. Tangan buat Projo. Terima kasih. Yang saya hormati Sekjen Projo, Mas Handoko, dan seluruh tim dari DPP Projo, Pak Sekjen, ada Sekjen internal, begitu juga teman-teman yang lain. Ketua DPC Projo Banyuwangi, Mas Rudi Latif, seluruh ibu dan mbak sekalian hadirin dan undangan yang cukup banyak, saya kira saya kaget tadi masuk cukup banyak hari ini hadir. Mudah-mudahan kita bisa menjaga protokol COVID bersama-sama. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah SWT karena hari ini kita mendapatkan acara yang sangat baik. Tadi telah disampaikan oleh Pak Sekjen Projo. Saya banyak catat ini beberapa hal penting. Kita ini hal-hal yang menarik itu harus kita catat. Kadang kita ini pelupa dengan mencatat, mendengar, kita ini kadang ingat. Nah, ibu yang saya hormati, ada banyak elemen yang hadir pada hari ini. Ada aktivis, ada pengusaha, kepala desa, dan tokoh-tokoh masyarakat di Banyuwangi.
Kita bersyukur hari ini kita masih sehat, mudah-mudahan kita terus sehat di masa yang akan datang. Amin. Allahumma. Juga saya hormati, Presiden Jokowi menjadi presiden bukan di tengah ekonomi yang normal, tapi dinamika ekonomi dunia sangat dinamis. Dan beliau dengan tegas di tengah anggaran yang tidak cukup banyak dari kebutuhan Indonesia yang sangat luas. Teman-teman, siapa yang pernah ke Eropa? Itu kalau dari Swiss kita naik mobil via darat, itu terus sampai kemudian kita menuju Belanda, itu kira-kira 4 negara itu ya kayak Jakarta Banyuwangi, kayak Jakarta Banyuwangi. Sementara kita mengitari Indonesia ini bisa berjam-jam dan daerah kita sangat luas, tetapi anggaran kita sangat terbatas dengan penduduk yang sangat tinggi. Begitu juga kita di Banyuwangi. Banyuwangi daerahnya sangat luas dan anggaran kita juga terbatas. Dan oleh karena itu maka kita harus punya skala prioritas, kata Bapak Presiden. Oleh karena itu skala prioritas mungkin teman-teman ya. Prioritas ini penting. Karena kalau anggaran terbatas, semua dibiayai, ini tidak mungkin berhasil semuanya, bisa jadi gagal semuanya. Maka oleh karena Bapak Presiden mengambil sikap misalnya kemarin prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur dasar jalan. Setiap pengambilan keputusan apapun pasti yang tidak suka akan berteriak. Ketika jalan dibangun oleh beliau, yang lain berteriak. Baru sekarang terasa bagaimana infrastruktur itu penting. Sekarang orang kalau ke Metro Lampung dulu harus menggunakan pesawat dan mobil berjam-jam, sekarang dengan mudah. Ini nanti kalau sambung sampai Banyuwangi menuju Jakarta akan sangat dekat sekali, dan itu adalah berkat Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Maka skala prioritas itu penting, dan oleh karena itu tidak mungkin semua anggaran digunakan, dan maka ukurannya akan sangat rendah. Dan kita bersyukur Pak Handoko di tengah kritik yang luar biasa, beliau ambil keputusan tetap membangun infrastruktur. Maka selama pemerintahan ini ada, belum pernah Trans Sumatera jalan tolnya bisa terbangun. Bahkan jalan tembus di Papua juga belum bisa dibangun. Tapi karena beliau dengan gigih dan teguh, karena infrastruktur itu penting, maka alhamdulillah jalan tol, jalan trans di berbagai kawasan sekarang mampu dinikmati oleh rakyat di seluruh Indonesia. Bahkan yang baru kritik keras terkait dengan jalan tol ketika corona baru terasa, karena mereka tidak berani naik pesawat, mereka menggunakan jalan darat, maka mereka baru merasakan ternyata kegigihan dan ketegasan skala prioritas itu menjadi penting. Dan sekarang jalan tol ini telah dibangun, dan insya Allah kami sudah ketemu dengan Bapak Presiden beberapa kali, termasuk ketika kampanye di Banyuwangi, kami sampaikan ini permintaan kami, dan insya Allah akan segera disambung. Begitu juga pembangunan bandara. Bandara menjadi penting karena menjadi salah satu syarat untuk membangun aksesibilitas. Dan tidak mungkin bandara dibangun sendiri. Saya membangun bandara melanjutkan dasar yang ditetapkan oleh Pak Samsul Hadi. Maka melanjutkan program yang baik itu menjadi sangat penting. Karena ketika program yang dirancang oleh bupati sebelumnya tiba-tiba dipenggal, dan itu terjadi di banyak daerah, maka daerah tidak bisa tumbuh dengan cepat dan tumbuh dengan baik. Maka siapapun bupatinya ketika itu saya telah sampaikan, ketika dasar telah diletakkan, maka kami lanjutkan. Alhamdulillah, bandara yang semakin makrak, tidak beroperasi, dan sempat ditumbuhi ilalang yang tinggi, kami lanjutkan, dan alhamdulillah bisa beroperasi dalam program 100 kami memimpin di Banyuwangi pada saat itu. Maka ketika penerbangan pertama kali dilakukan, saya tidak lupa dengan jejak masa lalu ini. Maka Pak Handoko yang saya undang adalah Bu Samsul Hadi. Saya tidak bersama-sama untuk bersama-sama. Kita harus mulai bisa menghargai jejak masa lalu dan melanjutkan di masa yang akan datang. Betapa kita tidak pernah belajar bagaimana melanjutkan kepemimpinan masa lalu karena ego-ego yang baru. Sehingga segala yang dibangun di masa lalu kemudian dipenggal, dihentikan, dan itulah ego masa lalu yang menghambat kita untuk maju, Indonesia untuk maju, dan daerah kita untuk maju. Oleh karena itu teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh Projo tadi, jalan pikiran Bapak Jokowi sejak menjadi wali kota, menjadi gubernur, bahkan menjadi presiden, ini sungguh luar biasa kalau kita baca. Memang tubuhnya krempeng, wajah deso, kira-kira gitu. Awal-awal pakai jaket masih menceng-menceng, pakai dasi juga tidak benar. Tapi karena takdirnya Allah jadi presiden, ya jadi presiden. Betul tidak? Meskipun luar biasa, latar belakangnya luar biasa, kalau catatan Allahnya tidak jadi,
Ya nggak bisa jadi. Jadi pulung kata orang Jawa. Jadi Pak Jokowi itu wajah desa rezeki. Ini masalah wajah desa rezeki desa. Ini luar biasa. Bagaimana potret orang kampung tiba-tiba dari jadi presiden? Tidak ada dihirup pikuk pentas nasional, bukan jenderal berbintang 4, bukan orang yang menguasai aset-aset penting di Jakarta, tiba-tiba muncul jadi presiden. Ini sungguh menjadi penyemangat bagi kita semua. Jika kita mau bekerja, ada spirit, ada semangat, sejalan dengan takdir Allah, pasti takdir itu akan datang. Manjadda wajadda. Tepuk tangan buat kita semua. Maka kita semua tidak boleh putus asa, kita semua harus bersemangat. Pak Jokowi telah memberikan contoh bagi kita semua. Dulu seorang penggergaji kayu, fotonya coba, belum lama beliau rambutnya gondrong, di Aceh, di kampung, tiba-tiba jadi presiden. Ketika Bu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, beliau adalah panitia seminar di Solo. Tiba-tiba sekarang Menteri Keuangannya atas saya jadi panitia seminar, sekarang jadi presiden. Siapa tahu di antara panitia ini tiba-tiba nanti jadi bupati. Dan saya yakin itulah takdir Allah. Maka sesungguhnya di tengah kita ikhtiar supaya kita bahagia, di atas itu semua ada takdir Allah, ada tulisan dari Yang Maha Kuasa, ada pulung yang akan diberikan kepada setiap orang. Maka sesungguhnya siapapun yang akan jadi bupati setelah saya, sesungguhnya di atas sudah ada catatannya. Makanya jangan marah-marah kita ini, santai saja. Ya, mari kita berkampanye dengan bahagia, jangan marah-marah. Sudah tidak musimnya kita marah-marah. Maka sering saya sampaikan bagaimana pilkada menjadi festival demokrasi, festival yang menyenangkan. Kita menjual gagasan karena tantangan kata beliau tadi ke depan berat. 2021 bukan mudah, berat bagi seluruh kita dan seluruh dunia. Maka kalau kita masih berantem, kita tidak akan mampu mengatasi ini semua. Kalau kita masih menjual fitnah, produk gagasannya adalah mencela dan mengejek orang, kita akan berat menghadapi tantangan ke depan. Inilah contoh yang diberikan oleh Bapak Presiden. Orang dari kampung, bukan orang kota, tapi bisa menguasai Indonesia. Ibu dan anak sekalian semua, tantangan beliau berat. Oleh karena itu maka ini kita terjemahkan di dalam program-program kita. Begitu juga ketika saya memimpin Pak Handoko, anggaran kita terbatas. Bapak tahu ya? Pejabat struktural PNS kita berapa yang kosong? Lebih dari 180 PNS kita kosong sekarang ini, pejabat strukturalnya. Saya tanya ini, camat-camat kasih-kasihnya kosong. Dari 4 kadang cuma 1. Saya tanya kalau nggak percaya. Kabit-kabit dinas pusat kosong. Kenapa? Jadi pemimpin tidak punya opsi untuk mengeluh. Opsinya adalah membina dan mensukseskan. Saya ingin contohkan ini apa yang kita kerjakan. Maka sering saya sampaikan Banyuwangi tidak butuh Superman, tapi Banyuwangi butuh super team. Maka reformasi birokrasi seperti disampaikan beliau ini menjadi tantangan utama dan pertama saya ketika memimpin Banyuwangi. Ketika saya memimpin Banyuwangi, pertama saya keliling ke kantor-kantor. Bagaimana mungkin jam 9:30 staf saya main apa? Main pingpong. Ini 9:30 waktunya pelayanan main pingpong. Ada nggak dulu seperti ini? Jam 1:30 ada yang main sekat. Gimana? Tantangan kita berat, maka Banyuwangi tidak bisa tumbuh, tidak bisa berkembang. Karena aparatur sipilnya tidak didorong punya kinerja tinggi dengan target tinggi, maka dia tetap akan sama. Tapi alhamdulillah 10 tahun ini dengan kolaborasi yang kita kerjakan, reformasi birokrasi kita bisa kerjakan dengan cepat. Saya tidak mau ingin baik, tapi saya ingin sampaikan ukuran kita. Apa yang kita kerjakan untuk reformasi birokrasi terus tumbuh. Dan sekarang kita beri insentif. Saya minta Pak Handoko, staf-staf kami kerja keras, tapi mereka saya beri insentif. Eselon 2, Eselon 3, dulu mereka tidak bawa uang tambahan. Sekarang eselon 3 mereka mendapatkan uang tambahan 11 juta rupiah per bulan. Catatannya dia harus kerja keras. Tapi kalau sekarang mereka telah bekerja keras dengan tunjangan insentif 11 juta, kinerjanya diturunkan, maka itu mengkhianati dan amanat rakyat di kabupaten. Tidak sedikit oknum sebagian kami yang sekarang ingin diturunkan kembali kinerjanya. Dan kalau itu turun, maka kompetitiveness kita akan. Ibu dan Mbak saya hormati, inilah teorinya Mick Moore. Karena nilai public lecture saya kasih teori dikit-dikit biar kelihatan ada bahan. Ini teorinya Mick Moore yang paling populer di dunia. Saya dapat ketika saya kuliah sebentar di Harvard. Inilah yang menjadi beberapa prinsip kan. Bahwa setiap kebijakan kita harus mengandung public value, nilai publik.
Karena keputusan yang tidak mengandung manfaat publik atau manfaat yang menerima keputusan pasti tidak bisa jalan. Maka ketika saya minta birokrasi meningkatkan kinerjanya, saya berikan nilai manfaatnya, saya naikkan tunjangan. Karena kalau mereka genjot kerjanya, value manfaatnya tidak tumbuh, tidak tambah, mereka pasti tidak jalan. Begitu pertanyaan. Yang kedua harus dapat support dan legitimasi. Harus dapat support legitimasi publik. Ketika tahun pertama sampai tahun keempat, anggota dewan masih menolak Banyuwangi Festival. Yang saya kerjakan adalah survei. Di tahun pertama, 6 bulan pertama saya survei, tahun kedua saya survei melalui LSI. Seberapa besar rakyat menolak dan menginginkan festival? Ternyata elit menolak festival, 86% rakyat menghendaki festival berlangsung. Maka kemudian festival berlangsung. Inilah saya sering sampaikan, survei-survei ini menjadi parameter kami untuk mengambil keputusan. Karena kalau orang yang dekat dengan kita kadang menyampaikan bagus, tapi belum tentu bagus. Nah, ini saya hormati. Yang berikutnya saya minta data peta. Jadi PNS kita terbatas. Lalu apa yang kami kerjakan, Pak Handoko? Ini sekaligus teman-teman supaya lihat. Maka rekrutmen PNS tahun 2010, Bapak baca, diklik sekarang di Google mudah. Satu-satunya kabupaten yang meminta syarat tambahan IP, saya minta yang PNS, reformasi birokrasi. Jadi Pak Handoko, saya lihat ini kok Bank BI kok keren-keren ya, hebat-hebat ya. Saya lihat PU, Kementerian Keuangan, teman-teman saya pintar-pintar masuk sana semua. Ini gimana caranya ya? Sementara yang masuk PNS ini kadang sisa-sisa, isinya ASDP, anak saudara dan ponakan. Maka kemudian dulu itu pegawai negeri menjadi keranjang sampah, titipan banyak orang. Dan di situ PNS tidak bisa bekerja optimal. Padahal di Singapura PNS itu adalah orang yang paling hebat baru menjadi aparatur sipil negara. Maka begitu 2010 kami mendapatkan rekrutmen Jakarta PNS, satu-satunya Pemda yang meminta tambahan IP 3,5 adalah Kabupaten Banyuwangi. Dan penggunaan PNS di Banyuwangi kami gunakan dengan sistem CAT seperti ini. Mereka tes di dalam, orang tuanya langsung lihat hasilnya di luar, sehingga tidak ada istilah bupati titip untuk jadi PNS. Karena kalau titip menitip ini terjadi, maka negara akan merugi 40 tahun karena kita tidak dapat PNS yang kompetitif. Dan orang yang tidak suka dengan keputusan kami inilah mereka membenci kami. Tapi saya dalil tidak apa dibenci, tapi daerah ini akan bisa kompetitif di masa yang akan. Bulan kemarin PDAM kita Pak Handoko melakukan rekrutmen karena butuh 12 tenaga kerja di PDAM. Dan alhamdulillah sekali saya ingin sampaikan PDAM kita kinerjanya, silakan diklik, nomor 2 terbaik di Indonesia. Kinerja kantor PDAM menguntungkan, tidak rugi, dan kinerjanya oke, antara pegawai dengan strukturnya sangat kompetitif. Maka ketika rekrutmen 12 anggota, 12 pegawai baru di mana? Di PDAM berapa yang daftar? Yang daftar 600 orang dari seluruh Indonesia. Saya sampaikan kepada BM tidak boleh satupun orang intervensi terhadap penerimaan pegawai. Karena saya ingin kompetitif. Karena Banyuwangi bukan berhadapan antar kita, tapi berhadapan antar kabupaten dan mungkin antar negara ke depan. Kami lakukan tes seleksi terbuka. Tahu nggak yang diterima berapa? Yang diterima hanya 6 orang. Yang memenuhi kualifikasi karena standar kami tinggi. Dengan standar yang tinggi inilah juga ada banyak orang tidak suka dengan kami. Kita lebih bagus minum pil pahit untuk kesehatan kita di masa yang akan datang daripada minum sirup kemanisan hari ini. Tapi kita akan terbirit-birit di masa yang akan datang. Sekarang masih kurang, akan kita bukti lagi dengan sistem CAT. Tidak ada orang satupun yang bisa intervensi di dalam sistem ini. Dan saya yakin insya Allah inilah warisan sistem yang akan kita berikan di masa yang akan datang. Ibu dan Pak sekalian semua. Begitu juga PNS kami. PNS kami bekerja keras, anak-anak kami, anak-anak hebat ini dengan IP yang kita miliki. Dan sekarang anak-anak hebat ini tahu hasilnya. Seluruh sistem yang ada di Pemda tidak membeli sekarang. Ini dihasilkan oleh anak-anak kita. Inilah menjadi PR kita. Kita akan bisa mengerjakan banyak hal, birokrasinya harus beres. Kalau birokrasinya tidak beres, bupatinya sehebat apapun, kita tidak akan bisa bersaing dengan dia. Maka di forum ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada PNS dan birokrasi hebat Banyuwangi yang telah bekerja keras. Tepuk tangan bagi birokrasinya. Ya meskipun yang lain juga banyak juga, jelas ya. Tapi deadline cara kerja ini diakui
oleh pemerintah. Saya ingin tunjukkan, sakit, saya jelaskan. Satu-satunya daerah yang mendapatkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, di mana Sakim ini ada tim pemerintah dan ada tim independen penilainya, diketuai oleh Prof. Renal Kasali, Prof. Siti Zuhro, dan Profesor mantan Direktur Otonomi Daerah Jakarta. Kita satu-satunya, Bapak boleh klik ini, apa nasi pinter-pinter ya ini. Sekarang nggak bisa bohong. Sekarang Pak Handoko pencitraan berakhir sesungguhnya. Karena kalau kita menyampaikan keliru, itu dicek di Google langsung ketemu. Nggak perlu lama-lama, 2 menit langsung ketemu. Bapak tahu nggak? Satu-satunya daerah yang sakitnya karena reformasi birokrasi, tujuan kerja dan kinerjanya tinggi adalah Kabupaten Banyuwangi. Hadiahnya untuk ini hadiahnya 12 miliar rupiah. Hadiah sakit. Dan karena hadiah inilah, maka tamu-tamu Menpan RI didorong datang ke Banyuwangi. Sehingga saya sekaligus ingin menjawab, panas ini juara-juara tok saya bilang, apa hubungannya dengan ekonomi rakyat? Hubungannya banyak sekali. Karena begitu kita juara seperti ini, tamu-tamu yang datang didorong oleh pemerintah pusat datang ke Jakarta sangat besar karena perjalanan dinas kita sangat banyak. Sering saya bilang, alhamdulillah, tamu kita datang tidak tidur di musola, tapi tidur di hotel. Maka hotel-hotel kita tumbuh seperti sekarang. Mereka tidak puasa, rata-rata kuliner, maka ruangnya mbok nah dan seterusnya itu laku dan tumbuh di Banyuwangi. Dan ini adalah impact dari juara. Betul kata beliau tadi. Kalau jual alam yang indah, Banyuwangi bukan pilihannya. Saya mau tanya, Banyuwangi ke utara ini pasirnya putih atau hitam? Hitam. Apa istimewanya orang ke Banyuwangi? Dari Banyuwangi ke utara. Karena pantai yang indah kita ada di Taman Nasional, jauh untuk menempuh ke sana. Dan kita harus jual inovasi, jual prestasi. Karena prestasi itulah akan mendatangkan rezeki, termasuk perjalanan dinas kementerian akan datang ke kota ini. Ibu dan anak saya hormati, karena tadi reformasi birokrasi, inilah saya ingin ceritakan. Sehingga siapapun bupatinya setelah saya tolong ingatkan, sistem ini kalau dibongkar, kita akan turun. Reformasi birokrasi harus dipegang teguh. Dan oleh karena itu, dengan cara-cara ini insya Allah banyak akan bisa tersebut. Kinerja kita, saya sejak alhamdulillah, saya kemarin sampaikan minggu ini tiba-tiba muncul prestasi baru kita. Dulu Banyuwangi itu kelasnya ranking 156 kinerja pemerintah daerah. Kita bekerja keras, di tahun ketiga kita ranking 50-an. Terus naik lagi ranking 30. 2018 kita ranking 4 terbaik di tingkat nasional untuk kinerja dengan 900 indikator dari 17 kementerian. Dan karena itu Depdagri mengirim banyak orang ke tempat ini. Minggu ini alhamdulillah. Siapa nyangka kita bisa mengalahkan Jogja, mengalahkan Bandung yang ada ITB, mengalahkan DKI Jakarta, mengalahkan Surabaya. Tidak ada yang nyangka. Tiba-tiba, bukan yang tadi dulu kinerja tadi, tiba-tiba kita sekarang menjadi kabupaten dengan kinerja terbaik nomor 1 di Indonesia. Ini adalah prestasi yang dicapai oleh rakyat, bukan oleh saya. Karena indikator kinerjanya 900 lebih, banyak sekali. Dan ini modal buat kita. Ternyata kalau kita kompak, kita sungguh-sungguh fokus, ternyata kita bisa meningkatkan kinerja kita. Dan inilah ke depan harus kita jaga. Mental juara daerah nomor 1 dengan mental kinerja pemerintah nomor 1 harus kita jaga. Maka pilkada ini persaingannya juga harus kita tingkatkan. Bukan mental kelas kabupaten ranking 156, tapi mental kabupaten ranking 1. Bagaimana mental kabupaten ranking 1? Kita adu gagasan, bukan adu fitnah. Kita adu ide bagaimana menyelesaikan program, bukan menginjak dan menjelekkan orang. Kalau itu yang dibangun. Saya bilang kepada saya, pilkada itu tidak penting, pemenangnya jelas. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2, udah pasti. Tapi terus apel laupo lagi menang. Kalau rancang bangun, sistem tidak dijaga, daerahnya akan rontok dengan cepat. Masih bisa teriak-teriak? Oke, Projo! Projo! Jokowi! Jokowi! Terima kasih. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini Minggu 18 Oktober tahun
2020 saya dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus projo dalam jabatannya masing-masing. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Baiklah, ikutin kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi pengabdian saya kepada bangsa dan negara, kepada projo, bahwa saya dalam menjalankan tugas sebagai pengurus projo akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Terima kasih. Demikian sumpah janji, dan saya ucapkan selamat kepada pengurus kawan-kawan projo DPC Kabupaten Banyuwangi, kepada Bapak dan penasihat, jangan sungkan-sungkan menasihati. Terima kasih. Baik, dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekjen dan para pimpinan. Seperti kita tahu, pandemi ini yang mudah-mudahan segera berakhir, justru harapan kita semua jadi momentum bagi kebangkitan baru negeri ini. Dan kami melihat kan Banyuwangi punya kesiapan, punya infrastruktur dan software yang lebih baik, yang lebih siap, sehingga harapannya akan menjadi model bagi penanganan atau bagi kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Sehingga cita-cita besar kita untuk memberikan legasi yang baik bagi bangsa ini dengan menuju Indonesia Maju itu bisa segera kita laksanakan kembali. Agenda-agenda pembangunan bisa segera kita jalankan kembali. Itu seperti itu. Langkah awal apa itu? Hah? Langkah awalnya apa yang kita laksanakan? Langkah awal bahwa kita harus segera, dari sisi kami sebagai projo tentu mendorong segala komponen pemerintah untuk bekerja kembali, untuk segera melakukan reformasi di banyak hal, karena semangat dari awal projo adalah reformasi di berbagai bidang, termasuk melanjutkan seperti yang saya sampaikan tadi, 5 visi Indonesia yang disampaikan Pak Jokowi harus segera kita genjot lagi. Infrastruktur harus kita teruskan, kemudian pembangunan sumber daya manusia melalui reformasi kesehatan dan pendidikan, kemudian bagaimana percepatan kemudahan dalam iklim investasi, sehingga kemudahan dalam melakukan bisnis atau doing business, indeks kita meningkat. Yang keempat, seperti saya sampaikan tadi, adalah
melakukan reformasi birokrasi, ya kan? Dan juga tak lupa tentu anggaran yang harus tepat sasaran. Ini yang akan kita pacu supaya waktu yang tersisa, kadang ini kita sudah ke diskon gara-gara COVID, dapat kita recover sehingga bangkit kembali kita menuju ke arah yang lebih baik. Saya kira begitu. Untuk pilkada sendiri, apa sudah ada pilihan dari Projo khususnya? Nanti kalau pilkada tanya sama ketua DPC aja ya. Artinya Banyuwangi Projo menilai siap untuk menyambut new normal ya. Ya, kita mau memberi pesan bahwa ya Banyuwangi kita akui sebagai daerah yang memang punya kesiapan tersendiri, ya. Sehingga ini akan kita dorong, ayo kita bicara bagaimana pasca pandemi, jangan sampai berlama-lama kemudian kita terlambat kehilangan momentum. Kira-kira begitu. Oke. Ya. Siap, terima kasih.